Halo, selamat pagi kawan Kicau Mania. Ketemu lagi dengan channel Agen Beat ya. Pada pagi hari ini saya baru bangun teman-teman. Ini tadi ada beberapa teman yang request perawatan murai batu trotol. Jadi untuk perawatan murai batu trotol itu banyak sekali teman-teman Kicau Mania yang sudah ahli ya. Tetapi ini tadi juga ada beberapa Kicau Mania yang sering masih belajar beli bahan kayak gitu teman-teman, terus ngerawatnya itu bagaimana kayak gitu teman-teman. Jadi dalam video kali ini teman-teman, ini saya akan berbagi tips perawatan murai batu torotolan teman-teman. Sebetulnya mungkin hampir sama kurang lebihnya sama teman Kicomania, dan video ini tentang murai batu trotol ya sudah saya buat kalau tidak salah itu 2 kali ini atau 3 kali ini teman-teman. Tetapi karena videonya mungkin ketindas yang di bawah sudah tidak kelihatan, sulit sekali mencarinya. Jadi akhirnya saya bahas teman-teman. Tetapi saya mungkin di video kali ini cuman menambahi saja ya dari video-video sebelumnya kayak gitu teman-teman. Kebetulan ini di samping saya ada murai batu trotol teman-teman. Ini burung di sini udah ada 2 minggu ini. Udah ada yang beli, dan ini juga kemarin saya buka kerodong itu langsung plong juga, kelihatan bagus ya. Jadi kayak gini teman-teman. Oke teman-teman, setelah ini langsung saja kita review. Jadi di sini teman-teman, nah ini di sini posisinya dingin. Ini baru buka kerodong ya, ini burungnya. Jadi suhunya dingin sekali di sini teman-teman. Ini speknya murai batu entah berapa ya, banyak. Dulu indukannya pernah saya review. Jadi indukannya itu sudah, iya, ketika itu sore-sore saya upload teman-teman, yang tembakannya itu gayanya sujud-sujud, tapi gayanya kayak Borneo tapi tidak ngembang teman-teman. Nah ini anakannya. Jadi memang apa ya, silsilahnya punya darah Borneo, tetapi mungkin kakek buyutnya kayak gitu ya teman-teman. Tujuannya untuk apa? Mencari dan menyilangkan, dicari gaya sama vektornya itu seperti Borneo, tetapi dia tidak gembung seperti itu teman-teman. Jadilah seperti ini, semoga nanti jadi bagus ya. Karena kemarin udah saya pantau itu kelihatan bagus banget. Ini ketika saya sendirikan setelah buka keropong kemarin itu sudah mau narung teman-teman. Cuman isiannya itu belum ada karena ya masih proses pemasteran. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini adalah murai batu yang sekitar umurnya sekitar 2 bulan setengah ya teman-teman. Dari proses ini kita setelah pemilihan trotolan yang bagus bagaimana kayak gitu ya. Tetapi rata-rata burung itu sebetulnya itu udah pembawaannya vektor biasanya kalau mudah hutan kayak gitu teman-teman. Bukan mudah hutan, murai batu teman-teman. Terus di sini sekitar umur 2 bulan setengah, apa yang saya lakukan teman-teman? Yang pertama, kemarin juga ada yang tanya, Om, bolehkah dijemur, bolehkah diembunkan, bolehkah dikerambah teman-teman? Semuanya itu boleh teman-teman. Jadi boleh kita lakukan pemrosesan. Karena apa? Mempelajari kerambah, mempelajari burung sama dengan mendidik burung kayak gitu teman-teman. Tetapi ini tadi biasanya yang saya lakukan, nanti teman-teman bisa koreksi ya. Jadi burung ini 2 bulan setengah ini bisa kita mandikan. Caranya bagaimana? Kalau sangkar kotak biasanya agak sulit kita, sangkar bulat agak sulit ya. Kita pakai sangkar kotak. Kita pakai sangkar kotak ya teman-teman. Boleh kita proses. Terus pengembunan boleh kita lakukan. Penjemuran boleh kita lakukan. Sudah saya di video sebelumnya, burung muda penjemurannya itu jangan lama-lama kayak gitu teman-teman. Untuk menghangatkan saja. Kayak gitu boleh kita lakukan. Tetapi di sini yang mau saya bagikan, kapan kita berhenti mulai menjemur, mulai mengembun, mulai istilahnya mulai aktivitas lah, mulai mempelajari kita, kapan kita berhenti di sini teman-teman yang mau saya bagikan. Jadi kenapa diberhentikan, apa ada masalah? Jadi seperti ini teman-teman, seperti banyak teman kicomania yang mungkin agak ya teman-teman, menghadapi burungnya yang ini berkaitan sama proses mabung ya teman-teman ya. Jadi setelah proses-proses, misalkan sejak kecil kita proses sudah bisa mandi keramba dan dijemur yang enak, sudah bunyi-bunyi kayak gitu teman-teman.
di sini sekitar usia 3 bulan teman-teman ya. Nanti bulunya itu teman-teman lihat ya, fokus di bulu lehernya, di dekat lehernya itu nanti mulai ganti. Itu akan tumbuh bulu yang namanya bulu dewasa, bulu hitam teman-teman kayak gitu. Nah, mulai disitulah kita untuk memprosesnya itu seperti menjemur, mengkeramba, itu agak dikurangi durasinya. Jadi kemarin juga ada yang tanya, burung saya keramba itu sehari 2 kali om, kayak gitu ya teman-teman. Tidak apa-apa sih buat kebersihan, tetapi tidak semua burung itu setiap hari mau mandi ya teman-teman. Biasanya kalau masih bersih itu tidak mau mandi. Jadi kita kira-kira aja sesuai dengan kebutuhan burung tersebut kayak gitu. Nah, kenapa dihentikan teman-teman? Tadi pemrosesan ya teman-teman seperti itu, terus kasih makanannya ya seperti biasa. Jadi di bawah ini furnya tetap dimakan, furnya tetap dimakan, EF-nya seperti biasa teman-teman. Mungkin agak kotor karena udah 3 hari ini cuma dimasteri aja, tidak dikasih makan kayak gitu teman-teman. Yang utama tadi pemasteran. Nah, sebentar pemasteran saya bahas setelah ini ya teman-teman. Jadi kenapa dihentikan? Dikurangi intensitasnya itu karena dia mulai proses mabung teman-teman. Kalau kita proses terus itu biasanya banyak sekali yang mengalami gagal mabung kayak gitu. Jadi ada burung yang mabungnya enak ketika kita rawat biasa aja, rontoknya cepet, itu ada teman-teman. Tetapi untuk antisipasi yang namanya gagal mabung itu tadi teman-teman, biasanya mulai dari trotol ini dikelantang lama sekali. Jadi ketika bulunya halus sudah jatuh, kita itu tidak tahu. Seperti itu teman-teman. Bulunya jatuh itu kita tidak tahu. Biasanya di bawah sini teman-teman, di bawah dekat kotoran sini itu biasanya ada bulu-bulu halus. Jadi mulai itu pemrosesan itu mulai dikurangi. Jadi kalau misalkan posisinya dia bulunya halus, kita jemur lama, itu setelah bulu halus jatuh itu teman-teman nanti bisa buka ya. Misalkan dipegang ya, bulunya itu ada jarum bulu teman-teman, itu adalah bulu baru. Kalau misalkan dijemur lama kena panas itu nanti kurang normal, kurang maksimal. Jadi kalau biasanya kurang maksimal, ujung-ujungnya itu kadang-kadang tidak bisa nembus gitu ya. Ada beberapa bulu kasar misalkan tumbuhnya kurang maksimal, misalkan ekornya atau sayapnya nanti mulai merbung, dijemur gitu ya kurang maksimal. Jadi ketika kena panas itu merbungnya itu tidak bisa mekar. Nah, kalau sudah tidak bisa mekar, biasanya burungnya akan risih dan akibatnya akan dipatoki juga. Kadang-kadang seperti itu karena dia nyisir-nyisir kok. Mungkin apa ya, merasa tidak nyaman karena ya itu tadi bulunya tidak mekar-mekar, mungkin seperti itu ya perasaannya dia. Atau merasa risih dan lain sebagainya, akhirnya dipatoki juga, ada kasus seperti itu. Jadi ada juga yang mabungnya tidak normal. Jadi pada proses dia mabungnya mulai mabung total itu teman-teman, mulai bulu jatuh itu kita gencar-gencarnya wajib memasteri. Apa sebelumnya tidak dimasteri teman-teman? Sebelumnya dimasteri teman-teman. Tetapi posisi mabung sampai dorong ekor itu pemasteran. Karena apa? Pada posisi mabung itu dia istilahnya orang hibernasi atau agak sakit-sakitan gitu ya, agak sakit lah. Mungkin beriang-beriang gitu. Jadi dia kalau dengar suara lagu itu pasti mendengar suara lagu itu pasti dia lebih kuat menangkapnya, seperti itu teman-teman, kayak gitu. Terus hariannya bagaimana? Ada teman kicomane yang seperti itu kadang-kadang diablak. Memang ada sih sebagian burung ya walaupun diablak itu mabungnya normal. Tetapi kalau saya supaya cepat memprosesnya ya itu tadi teman-teman, dikerobong tipis, ditaruh tempat tenang ya, kerodong tipis taruh tempat tenang, ya di master itu tadi teman-teman, EF-nya agak ditambah dikit kalau saya, supaya apa, pertumbuhannya cepat. Kalau misalkan ada kroto ya saya kasih susu seperti itu biasanya supaya cepat grownya seperti itu. Jadi konsentrasi untuk trotol ini konsentrasi di pemasteran sama gantinya bulu kayak gitu. Kenapa demikian? Karena kemarin juga teman-teman saya pernah review beberapa murai batu dewasa itu induknya panjang, ekornya cuma segini. Karena waktu dorong ekor ya itu tadi diproses dan lain sebagainya teman-teman. Ini udah kelihatan panjang ya karena kemarin indukannya sudah saya review panjang. Tetapi ini sejak awal sih apa ya teman-teman, saya lihat di sana ternyata keturunan ini. Kemarin juga saya sempat telepon sama orangnya yang sudah
bayarin teman-teman, apakah semacam ini mau ditukar atau gimana, atau uangnya dikembalikan, kayak gitu teman-teman. Ternyata dia malah suka ini, banyak sekali yang nanyakan teman-teman. Ini ekornya lumayan, terus bodinya itu besar sekali teman-teman. Tetapi kemarin ketika degek, dia berai itu udah kelihatan kempes ya malahan walaupun besar gitu teman-teman. Ini bodinya besar sekali karena dingin ya, suasana agak dingin di sini kayak gitu. Jadi itu tadi sampai mana teman-teman ya, sampai memasteri waktu mabung dan dorong ekor seperti itu teman-teman. Terus ya itu intinya supaya burung tersebut, saya tarik kesimpulan waktu dorong ekor seperti perawatan burung lain supaya tidak stres dan kita banyakin master kayak gitu. Terus banyak sekali kicomania yang memasteri, Om, saya kasih jalak suren boleh apa tidak? Boleh. Saya kasih pemasteran, saya kasih plesi boleh apa tidak? Boleh. Menurut saya apapun pemasterannya boleh. Kayak gitu teman-teman, tergantung kebutuhan kita. Tetapi kalau saya sendiri memasteri sesuai kebutuhan saya, yaitu biasanya yang saya utamakan itu cililin teman-teman. Tinggal kita nyetingnya pengen burung tersebut punya tembakan apa kayak gitu untuk pemasteran. Jadi kalau saya haruskan cililin, kita tidak bisa untuk mematokkan pada satu masteran teman-teman, tergantung kebutuhan kita ya. Jadi kalau saya sendiri misalkan ditanya apa ya yang dominan, cililin, labet agak panjang, terus kenari kayak gitu, serindit kayak gitu. Pokoknya yang tembakannya panjang-panjang yang sekarang ini tren di lapangan itu apa, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin suatu saat trennya bisa jadi perkutut ya. Maaf kalau perkutut mungkin tidak bisa ya, bisa jadi burung lain kayak gitu. Untuk sementara ini ya itu kayaknya yang tonjolan-tonjolan dinilai enak itu ya cililin, yang rong-rol panjang, nembak panjang kayak gitu teman-teman ya. Untuk pemasteran seperti itu. Kalau udah kayak gini ya udah kita masteri, taruh tempat tenang. Kemarin juga pada normalnya sih ini sejak datang itu udah bunyi-bunyi burung burung ini ya, walaupun ngeriwik ngeplong itu sudah aktif teman-teman, tetapi ada beberapa kecomane itu panik kalau burungnya tidak bunyi. Jangan khawatir teman-teman, jarang sekali burung murai batu itu bisu ya. Yang penting perawatan itu tadi normal, nanti jadinya itu ada lagi teman-teman yang track kemana ini ya. Ini kemarin juga saya track untuk coba saja melihat mentalnya, ternyata lumayan banget sih mentalnya teman-teman. Tapi ya jangan sering-sering teman-teman, itu cuma ngecek satu kali aja saya lakukan seperti itu. Jadi untuk ngeplongnya ini volumenya kayaknya lumayan juga kemarin kayak gitu. Itu cuma ngecek saja. Tetapi kalau kita lakukan setiap hari itu tidak bagus teman-teman, karena mentalnya bisa drop kayak gitu ya. Jadi untuk ngecek saja kayak gitu. Terus apalagi ya, kayaknya sudah cukup ya teman-teman. Intinya di perawatan itu tadi sama masteran kurang lebihnya seperti itu. Jadi udah kayak gitu ya, taruh tempat tenang. Kalau bisa ya jangan didekatkan sama murid dewasa kayak gitu, biar mentalnya tertata kayak gitu. Apa bedanya didekatkan tidak didekatkan teman-teman? Kalau didekatkan nanti dia setiap ketemu itu tidak ada respon. Tetapi kalau tidak dikasih tahu, tidak didekatkan sekitar 2 minggu atau dan selamanya, itu nanti ketika temu burung pertama kali dia itu langsung vektornya keluar. Biasanya seperti itu. Itulah apa ya, kesabaran ya yang harus kita lakukan kayak gitu teman-teman. Mungkin segini dulu teman kicauannya yang pernah ngerawat burung trotolan, nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Jadi ini air, makan, terus EF itu aja ya kalau saya, dan tidak lupa pemasteran. Pemasteran bisa dilakukan dengan hewan hidup dan MP3 kayak gitu aja ya teman-teman. Oke, kayaknya sudah cukup video ini teman-teman. Ya teman. Oke, ini ada lampu merah yang lewat kanan di pinggir jalan ini ya. Terus ada lagi tambahan. Jadi burung ini semi teman-teman, semi jinak, saya suka seperti ini, pas sekali. Untuk membuat kayak gini intinya jangan dimanja, itu aja, sering dikeropong. Jadi banyak sekali kicomania ketika punya burung itu disuapi dan lain sebagainya ya, saking sukanya. Tetapi saya tidak menyalahkan, itu tergantung kebutuhan. Tetapi kalau yang saya suka gini, dia semi jinak, tidak ngelowo kayak gitu teman-teman. Oke, sekian dulu, terima kasih ya. Jadi itu tadi biasanya yang kan seperti itu. Mungkin teman-teman beda tempat ya beda ya, nanti bisa dituliskan
skripsi, sebenarnya pengalamannya akan saya pin biar teman-teman lain tahu ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Terima kasih.